Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom yang berada di tempat ini, yang mengikuti lewat Zoom online atau yang mengikuti lewat Facebook Live. Shalom, boleh kita lambaikan tangan kita, tambang sukacita. Haleluya. Mari kita satukan hati dalam doa, kita akan memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih, kami bersyukur atas segala keberadaan kami saat ini. Terlebih kami boleh berada di dalam ibadah yang indah ini Bapa. Inilah saat-saat yang terindah di dalam kehidupan kami, di mana kami boleh dapat memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami boleh dapat bersekutu dengan Engkau. Kami boleh curhat dengan Engkau Bapa. Dan terlebih kami boleh dapat menerima taburan firman-Mu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Dan kiranya Engkau memimpin ibadah ini. Dan inilah persembahan kami Bapa. Izinkan ibadah ini menjadi ibadah yang indah di hadapan-Mu. Di saat kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, biarlah itu boleh merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Di saat firman-Mu boleh tertabur, izinkan firman itu masuk ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Untuk selanjutnya boleh tumbuh dan berbuah-buah lebat lewat sikap, perilaku, kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan dengan apa yang Engkau mau Bapa. Bapa, Engkau melihat segala keberadaan kami masing-masing. Baik jemaat-Mu yang ada di tempat ini, jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, maupun yang berada di tempat mereka masing-masing saat ini. Engkau menilik segala keberadaan kami semua satu demi satu. Inilah keberadaan kami Bapa. Kami percaya Engkau mengetahuinya dan Engkau memberikan yang terbaik buat kami. Dan kami sangat percaya Bapa, di celah-celah ibadah ini ada mujizat. Ada jawaban dari segala permasalahan kami. Kami yang berdosa Engkau ampuni. Kami yang ada dalam suatu permasalahan Engkau berikan jalan keluar. Kami yang sakit Engkau sembuhkan. Bapa, segala ibadah ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami yang bertugas saat ini, pimpin kami, mampukan kami apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami masing-masing. Hamba-Mu Pastor Monik, kiranya Kau urapi lebih heran lagi, agar firman yang tertabur itu jadi berkat buat kami semuanya Bapa. Dan kami semua yang mengikuti ibadah ini, kiranya Kau urapi kami semuanya Bapa. Berkati kami semua Bapa. Dan kami percaya Bapa, bahkan sangat percaya, pada waktu kami menutup ibadah ini, berbeda dengan pada waktu kami akan memulainya. Kami menyelesaikan ibadah ini nanti dengan penuh berkat, sukacita, damai sejahtera, dan jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang indah ini. Dan kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita hari ini. Amin.
Tuhan kita luar biasa. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan lebih dahsyat. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya, mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan bersama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, mari bertepuk tangan. Sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau kembali menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Kasih-Mu terindah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar
Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Mari nyatakan pujian ini lebih sungguh. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
bersyukur punya Allah seperti-Mu. Engkau besar. Mari bersyukur. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Benar bahwa karyanya terbesar bagi setiap kita. Karyanya di kayu salib mengampuni setiap kita. Mari bersyukur. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Kami mau menghargai Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mau hidup kami hanya tertuju pada-Mu Tuhan. Biar hidup kami hanya memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan dengan sungguh, kalau ku hidup bagi-Mu. Hati kami Tuhan, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu, jemaat GBI Victorious Family, semua yang diberkati dan diurapi Tuhan.
Kiranya pada pagi hari ini semua dalam keadaan yang baik. Hari ini sharing yang akan saya sampaikan adalah tentang kasih dan pengampunan. Tetapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Biarlah Tuhan kami datang kepadamu bersama-sama, merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan pagi hari ini ya Tuhan, biarlah firman kebenaran-Mu sungguh jatuh di hati tanah kami yang sudah subur. Kami terbuka untuk mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga setiap firman boleh jatuh di tanah hati kami bertumbuh. Sehingga kami boleh mengenal isi hati-Mu lebih lagi, menjadi pelaku firman. Sehingga Engkau memakai setiap kami untuk menjadi dampak, untuk membawa pemulihan, membawa jiwa-jiwa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami tanpa terkecuali. Kami meminta hadirat-Mu turun di rumah kami masing-masing, di mana kami berada, dan urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, berbicara, berkarya, sehingga semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama yang ajaib dan luar biasa, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, hari ini saya excited banget untuk menyampaikan tentang kasih dan pengampunan. Kasih adalah sesuatu yang kita semua sudah mengerti, apalagi kasih Yesus. Tetapi berbicara tentang pengampunan, itu hal yang tidak mudah. Saya buka dengan ayat firman ini, Amsal 10 ayat 12. Firman Tuhan berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saya membaca bagaimana seorang pria, saudara, dia dikecewakan sehingga timbul kepahitan di dalam hatinya. Waktu timbul kepahitan itu, dia menjadi orang yang pemberontak, orang yang tidak mudah berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, menjadi orang yang lebih menyendiri, sampai akhirnya dia kepahitan itu terus bertambah dan bertambah banyak di dalam kehidupannya. Dia menjadi orang yang tidak suka sama orang lain, bahkan menjadi orang yang membenci, penuh dengan kebencian, sehingga kehidupannya itu menjadi tambah buruk. Dan waktu dia sudah bertumbuh dewasa, dia menjadi seorang pembunuh, saudara. Pembunuh tentunya tidak mempunyai perasaan, tidak mempunyai belas kasihan, dan tidak ada kasih di dalam hidupnya. Sampai suatu saat seorang wanita, anak muda yang masih kecil, datang kepadanya untuk meminta tolong. Dari ada orang-orang yang ingin melukai anak ini atau memperlakukan dengan tidak baik. Pada saat itu, saudara, dia membantu anak ini bukan karena belas kasihan kepada anak tersebut, tetapi karena ingin menumpahkan kemarahannya kepada orang-orang yang memang mau memperlakukan wanita ini, anak kecil ini. Singkat cerita, saudara, dari kejadian itu, pria itu mulai dijamah oleh kasih yang diberikan anak kecil ini, kasih yang tulus. Dan kasih yang tulus itu menjamah bapak ini, sehingga dia mulai membuka hati dan hatinya mulai dilembutkan. Saudara, kasih adalah sesuatu yang sangat powerful, sangat powerful. Dan firman Tuhan di Kidung Agung 8 ayat 6 bahkan mengatakan cinta itu kuat seperti maut. Wow, saudara, ya, cinta itu memang benar-benar kuat, saudara. Kalau kita dipenuhi dengan kasih Kristus, dunia ini pasti akan sangat berbeda. Di dalam kasih tentunya, saudara, ada pengampunan. Bisakah kita mengampuni hari-hari ini, saudara? Dalam hal mengampuni tidak mudah untuk mengampuni. Karena, saudara, apalagi kalau kita disakiti hatinya oleh orang yang dekat sama kita, orang yang kita kasihi, yang kita sayang, itu pasti lebih sakit sekali ya. Dan untuk mengampuni sulit, nggak gampang. Sepertinya lebih baik menyimpan
sakit itu daripada melepaskan pengampunan, saudara. Dan memang banyak orang tidak mau mengampuni, seperti membawa, saya selalu membayangkan kalau kita tidak melepaskan pengampunan seperti membawa kantong yang berisi banyak kentang-kentang, saudara, tiap hari dibawa, makin lama makin berat, dan tentunya kentang itu makin lama makin membusuk dan berbau, ya saudara. Sehingga kalau kehidupan kita dipenuhi dengan kepahitan karena tidak mau melepaskan pengampunan, saudara, kehidupan kita akan dipenuhi dengan segala macam kepahitan, baik dari cara berpikir kita, ataupun dari tutur kata kita, ataupun dari perbuatan. Karena itu sangat penting, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk melepaskan pengampunan. Sebelum kita berbicara banyak bagaimana melepaskan pengampunan, apa yang harus kita lakukan, mari kita lihat apa sih keuntungan waktu kita melepaskan pengampunan. 3 poin yang saya mau bagikan, saudara. Waktu kita bisa melepaskan pengampunan, kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan semakin baik. Kita tidak lagi mempunyai ganjelan-ganjelan. Hati kita lebih plong, saudara. Ya, waktu kita berdoa juga tidak ada tekanan atau intimidasi. Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita. Dan biarlah kasih kita kepada Tuhan juga tulus. Yang kedua, saudara, keuntungannya waktu kita melepaskan pengampunan, kita itu dibebaskan dari beban-beban. Kita itu dibebaskan dari kantong yang kita bawa yang berisi kentang-kentang yang busuk, segala yang tidak baik, ya, kepahitan itu, kemarahan, kekecewaan, tidak bisa mengampuni, kita tanggalkan, saudara, tanggalkan. Jangan kita menyimpan kesalahan orang lain dengan membawanya setiap hari. Kadangkala orangnya sudah move on, sudah tidak memikirkan keadaan kita, tetapi kitanya yang masih menyimpan terus kepahitan itu. Yang rugi adalah kita sendiri, saudara. Yang ketiga, kenapa? Apa keuntungan kita untuk melepaskan pengampunan, saudara? Kita dibebaskan dari sakit penyakit. Kan firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang mujarab, yang luar biasa, saudara. Tetapi kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain, kita tidak mau mengampuni, kita pasti tidak bisa mempunyai sukacita yang penuh. Dan kepahitan-kepahitan yang kita simpan di dalam hidup itu, saudara, akan menimbun sehingga timbunan itu menjadi sakit penyakit. Tetapi kalau kita melepaskan segala kesalahan orang lain, tinggalkan, lepaskan pengampunan, penyakit juga akan meninggalkan kita. Saya pernah mendoakan seseorang yang mempunyai sakit kanker, saudara. Ya, dia punya sakit kanker dan sudah berobat lama. Tapi waktu saya doakan, ternyata Tuhan menuntun untuk mendoakan melepaskan pengampunan. Ternyata benar, saudara, dia itu sakit hati kepada bekas suaminya yang tentunya menyakiti hatinya. Dan sampai waktu untuk melepaskan pengampunan saja, menyebut nama dari suaminya itu sangat-sangat sulit. Tapi dengan berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan, saudara, dia lepaskan pengampunan kepada suaminya. Walaupun suaminya saat itu tidak ada di situ, tapi dia berdoa melepaskan. Itu sebagai suatu pernyataan kepada Tuhan. Dan saudara, sungguh luar biasa, saudara. Waktu dia melepaskan pengampunan, keadaannya semakin baik dan semakin baik. Jadi lihat, saudara, kuasa dari melepaskan pengampunan itu sangat-sangat besar. Jangan biarkan iblis menawan kita, membiarkan kita hidup dalam kepahitan. Padahal Tuhan sudah mempersiapkan hal-hal yang luar biasa bagi setiap kita. Ya, jadi dari hal-hal seperti ini biarlah
kita mulai merenungkan, bahkan saat ini, pada saat kebenaran disampaikan, biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kita untuk kalau ada dalam kehidupan kita yang masih ada ganjalan, masih belum melepaskan pengampunan, minta kekuatan kepada Tuhan untuk kita bisa melepaskan pengampunan itu. Jangan biarkan kepahitan tinggal dalam hidup kita. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya menebus dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memulihkan keadaan kita, untuk memulihkan kita dari segala kepahitan juga. Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Maukah saudara mengizinkan Tuhan berperkara dalam kehidupan setiap kita? Mungkin kita, saudara, tidak se-ekstrim dari pria yang hidup dalam kepahitan sehingga menjadi pembunuh. Tetapi mungkin masih ada ganjalan-ganjalan dalam kehidupan kita, ya. Kalau misalnya teringat dengan orang yang menyakiti kita, walaupun kita bilang sudah mengampuni, tapi waktu masih teringat, aduh, itu rasanya hatinya panas lagi, hatinya kayak tertusuk lagi, saudara. Pada saat itu terjadi, berdoa, saudara. Ya, berdoa, minta sama Tuhan, dan jangan bawa ganjalan itu. Teladanilah apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, dan izinkan Tuhan berperkara. Dan waktu Tuhan berperkara dalam kehidupan saudara dan saya, maukah kita melepaskan pengampunan itu? Harus ada kemauan yang datang dari diri kita sendiri. Tuhan bisa berperkara dalam hidup saudara dan saya, tapi kemauan, mau atau tidaknya adalah keputusan kita. Waktu kita katakan, Tuhan, saya mau melepaskan, walaupun masih sulit nih saudara, masih sulit, tapi waktu kita sudah mengatakan mau, itu sudah terobosan, suatu terobosan besar. Nanti Roh Kudus yang bantu, saudara. Ini kan berbicara masalah hati ya, tidak mudah ya, tetapi waktu kita melepaskan, saudara ya, dikatakan when we release, we will be released. Waktu kita melepaskan, kita itu tidak lagi terikat, saudara. Ada beban yang terlepaskan, ada kebebasan dalam hidup kita. Dan itu luar biasa. Efesus 4 ayat 31 dan 32, firman Tuhan berkata begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Garis bawahi kata saling mengampuni, saudara. Jadi berarti ada bagian kita untuk mengampuni juga. Biarlah kita menjadi orang yang lebih besar kapasitasnya dengan mulai mengampuni terlebih dahulu, saudara. Jadi berapa banyak dalam kehidupan kita melihat orang masih dalam keributan, pertikaian yang berkepanjangan. Biarlah firman Tuhan dari Matius 7 ayat 3 juga mengingatkan kita, yang berkata, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Saudara, di sini kebenaran firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Seringkali kita melihat kesalahan orang, seringkali kita menunjuk orang itu salah, tetapi kita tidak melihat bahwa kita juga kemungkinan besar ada kesalahan. Jadi biarlah kita hari-hari ini lebih evaluasi kehidupan kita masing-masing. Dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan tentang pengampunan. Kapan kita harus mengampuni? Kita harus mengampuni pada saat ada orang yang menyakiti hati kita. Langsung biarlah kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, bereskan hati supaya tidak ada kepahitan, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti ya kita gampang mengampuni begitu, karena memang kalau
sakit hati itu ya sakit saudara. Tetapi kalau kita tidak melepaskan pengampunan, itu seperti kita minum racun saudara, tapi mengharapkan orang lain yang sakit, orang lain yang mati gitu loh. Tapi yang minum kita racunnya. Jadi penting sekali untuk kita melepaskan pengampunan itu. Dan juga Yesus mengajar, meneladani setiap kita bahwa Dia mati di salib untuk setiap kita menebus dosa-dosa kita. Kita menerima pengampunan atas setiap dosa kita. Coba saudara bayangkan, siapa kita dibanding Yesus? Yesus saja mau mengampuni, masa kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan yang telah diampuni, masa kita tidak mau mengampuni orang lain? Kita sebagai anak-anak Tuhan telah menerima Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang percaya. Roh Kuduslah saudara yang membantu kita. Mungkin saya percaya kalau sakit hati, begitu sakit hati, mau melepaskan pengampunan sulit. Iya benar sulit saudara. Kalau kita apalagi melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi waktu kita datang dan minta Roh Kudus berperkara, membantu, menolong, pasti Roh Kudus memberi kekuatan untuk melepaskan pengampunan itu. Yusuf, kita tahu ceritanya luar biasa, ya. Bagaimana kakak-kakaknya mempunyai niat jahat dan membenci Yusuf, menjual dan sebagainya. Akhirnya dia melalui proses yang berat. Tetapi waktu melewati proses itu, di dalam proses itu, dia juga sudah memaafkan kakak-kakaknya. Sehingga pada waktu Tuhan mempertemukan Yusuf dengan kakak-kakaknya, Yusuf bisa berkata, di Kejadian 50 ayat 20, firman Tuhan yang luar biasa saudara-saudara. Ini yang Yusuf katakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, lihat bagaimana waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, walaupun sulit, tetapi kita mau taat melakukan kebenaran firman Tuhan, ada promosi yang datang daripada Tuhan. Yusuf dipromosi. Yusuf, Tuhan melihat, menguji hati Yusuf dan melihat, oh dia pantas menerima promosi. Dia telah dibentuk, dia mau dibentuk. Dan memang dia dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kepercayaan yang jauh lebih besar. Dan ingat saudara, waktu saudara melakukan kebaikan kepada orang, dan orang itu membalas saudara dengan kejahatan, tentu biasanya kita pasti sakit hati. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan dan bilang kepada Tuhan, minta kekuatan, Tuhanlah yang akan membalas kebaikan saudara. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berapa sering kita harus memaafkan? Yang kedua, Petrus mengatakan, dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus memaafkan jika saudaraku berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Tapi apa kata Yesus? Yesus bilang, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Wow, itu berarti 490 kali saudara. Saudara tahu saudara, dalam satu hari ada 24 jam. Dalam 24 jam ada 1440 menit dibagi 490 kali. Berarti saudara, dalam less than 3 minutes, kurang dari 3 menit saudara, kita harus mengampuni. Dengan kata lain, kita harus mengampuni senantiasa. Dan 7 adalah angka perfect. Di dalam Tuhan, pengampunan itu adalah sempurna Tuhan. Tuhan katakan, Mazmur 37 ayat 37b mengatakan, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Garis bawahi, akan ada masa depan. Waktu kita melepaskan pengampunan.
Bagaimana kita mengampuni? Saudara, ini dengarkan baik-baik. Dengan mendoakan. Wah, gimana mendoakan kalau kita sedang sakit hati? Kita datang kepada Tuhan, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saudara bilang, saya nggak bisa Tuhan, susah, pahit, sakit, sedih, kecewa, marah. Tuhan minta sama Tuhan, jamah hati kita. Bukan jamah orang itu, jamah hati kita supaya hati kita bisa berdoa. Karena ini kebenaran, kehendak Tuhan. Dan Tuhan sangat memperhatikan kebenarannya. Tuhan membela kebenarannya. Dan waktu kita melakukan kebenaran Tuhan, Tuhan bela. Pembelaan itu datangnya daripada Tuhan. Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya tidak pernah melewati, saudara. Saya bersuka cita bisa share ini karena saya sudah melewati, saudara. Bukan berarti mudah, oh tidak, sulit sekali. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara, Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lewati bersama Tuhan, jangan jalan sendiri. Lakukan kebenaran, taatlah akan kebenaran. Dan ayah saya selalu mengingatkan bagaimana kita mengampuni. Poin yang kedua, yang pertama dengan mendoakan musuh kita. Yang kedua, jangan balas dengan kejahatan. Roma 12 ayat 21, jangan kamu balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, waktu orang jahat sama kita, jangan balas kejahatan, tapi lakukanlah yang baik. Saudara dan saya adalah rekan sekerja Allah. Kita harus menunjukkan bahwa Yesus sungguh dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa lakukan itu, kita datang kepada Tuhan dan minta Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus pasti menolong. Walaupun kita harus melewati proses, pasti Tuhan mampukan kita. Pasti bisa, saudara. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Seorang pria yang bernama Mike Fleming, saudara. Dia saat ini sudah berumur sekitar 50-an. Tetapi pada waktu dia berumur 11 tahun, dia itu diperkosa oleh pria. Yes, pria dengan pria. Dia umur 11 tahun, anak laki-laki muda, kecil mungkin ya 11 tahun. Nah, pada hari yang sama, kakaknya yang dia kasihi meninggal dunia. Jadi dia double sakit hati, dia tidak bisa kendalikan trauma yang begitu besar dalam hidupnya. Dan dia tidak bisa membagikan trauma itu kepada keluarganya dan sebagainya, dia simpan dalam hatinya sendiri. Dan dia melihat ibunya minum painkiller, ya, obat penangkal sakit untuk punggung ibunya, untuk tulang-tulang ibunya. Dan dia mulai mencuri obat ibunya, saudara. Jadi dari obat itu semakin bertambah, akhirnya dia mengambil drug, ya, dari drug alkohol sampai dia menjadi drug dealer, menjual, bukan hanya pemakai, tetapi dia juga menjual, saudara. Dan dia punya uang banyak, menjadi kaya, dan dia menjadi seperti geng leader yang ditakuti, ditakuti sama banyak orang. Sampai dia mempunyai keluarga, mempunyai anak juga, saudara, dan anaknya waktu sudah mulai besar diajak sama dia untuk mulai jualan obat-obat narkoba ini. Sampai saudara-saudara suatu waktu, sudah bertahun-tahun dia lakukan ini, dia sedang mau bertemu atau menemui seseorang yang masih punya utang sama dia. Dia sudah mempunyai pikiran jahat untuk melakukan kejahatan. Waktu dia sampai di rumah orang tersebut, ini yang luar biasa. Tiba-tiba dia melihat orang tersebut dengan 2 anak kecil. Somehow, saudara-saudara, Tuhan berperkara di situ. Waktu dia melihat 2 anak kecil itu, dia juga melihat sinar yang tiba-tiba sinar itu datang dengan tajam sekali. Sampai dia tersentak, dia berbalik, dia masuk ke dalam mobilnya, dan buat pertama kali, saudara, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau benar-benar ada, nyatakan Engkau ada, berperkara dalam hidupku. Saat itu juga dia mengalami jamahan Tuhan. Tiba-tiba dia menangis dan menangis dan menangis di dalam mobil itu. Menangis karena dia dibawa kepada
waktu dia berumur 11 tahun, di mana dia disakiti, di mana dia mengalami kekecewaan, kemarahan, dan sebagainya. Di situ dia mengalami kasih Tuhan, saudara. Dia mengalami kasih Tuhan, dan dia minta kekuatan kepada Tuhan. Dan sejak hari itu, dia tidak menyentuh obat-obatan, narkoba, dan minum-minuman lagi, saudara. Dan dia mulai mencari kebenaran, perlahan-lahan dengan proses. Jadi selama 33 tahun dia melakukan hal yang jahat, dan sesudah itu dia harus masuk ke rehabilitasi. Di situ dia dilayani, dan waktu dia sedang dilayani, suatu saat dia didatangi oleh malaikat. Dan malaikat itu berkata kepada Mike Fleming secara spesifik. Dia berkata, kamu harus pergi ke suatu tempat, ke sebuah tempat kota, pertengahan kota, namanya Burnley, berdiri di depan suatu tembok jam 7 malam. Dia bingung, kok ngomong gitu, tapi dia lakukan, dia taat, saudara. Dia pergi di tempat itu, dia berdiri di hari yang ditentukan jam 7 malam. Tiba-tiba jam 7 malam ada seseorang yang datang di depan dia dan melihat dia dan mengajak dia untuk pergi ke tempat perumahan untuk orang-orang homeless yang tidak punya rumah. Dan di situ ternyata ada pertemuan untuk orang-orang yang kecanduan dengan alkohol. Dan di situ dia mulai mengikuti program rehabilitasi lagi, saudara. Tapi dilayani oleh orang-orang yang takut Tuhan. Dan di situ dia belajar dan mengenal Tuhan lebih lagi. Di situ Mike ada kerinduan untuk menjadi lebih serupa dengan Tuhan Yesus, saudara. Nah, yang luar biasanya, malaikat itu datang lagi dan bilang kepada Mike, sekarang kamu harus melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah melakukan hal yang tidak baik, imoralitas waktu dia berumur 11 tahun. Mike bingung. Mike bilang, saya tidak bisa mengampuni orang itu. Tetapi kalau Tuhan beri saya kekuatan dan kesempatan, saya akan lakukan. Saudara, sudah waktu berlewat, suatu saat dia melihat ada seorang pria yang berantakan, yang tidak ada masa depan, dan dia tergerak hatinya untuk membantu pria tersebut. Ternyata pria itu sudah mempunyai keluarga juga. Mike membantu keluarganya juga, dan saudara, sampai orang ini sober, karena orang ini juga ternyata addicted, kecanduan dengan alkohol, dengan drugs, saudara. Dan Mike bawa orang ini, layani orang ini sampai orang ini mengalami Yesus dan terbebaskan dari ikatan-ikatan itu. Tahukah saudara yang luar biasanya? Ternyata orang yang Mike layani adalah orang yang pernah memperkosa Mike waktu dia umur 11 tahun. Wow. Talk about love and forgiveness. Berbicara mengenai kasih dan pengampunan. Waktu kita melakukan kebenaran, Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Tuhan memakai hidup saudara dan saya untuk kebaikannya, untuk namanya disanjung, ditinggikan. Saudara dan saya, kita adalah rekan sekerja Allah. Biarlah kita mau melakukan dengan taat. Yes, sulit. Tetapi kita punya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya. Jadi saudara, biarlah hari ini kita diingatkan kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengampuni setiap dosa kita. Biarlah hidup kita boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan luar biasanya, Mike sekarang mempunyai pelayanan gereja di pinggir jalan. Apa yang dia lakukan? Dia bawa koper, saudara, dan dia isi dengan makanan-makanan, sandwich. Dan waktu dia bawa, dia ke tempat, dia selalu berdoa, tanya Tuhan kemana dia harus pergi. Dia buka tempat kopernya dengan makanan itu, dan dia hanya duduk saja di situ sampai orang-orang datang. Dia berpindah-pindah, dan orang-orang banyak yang datang, dari orang miskin, orang yang tidak punya rumah, orang yang kecanduan drugs, alkohol, segala para
banyak segala macam orang datang. Dan apa yang dia lakukan, dia bagikan makanan itu. Dan dia memberitakan kabar baik. Itulah kerinduan dia, itulah pelayanan dia. Bagaimana dengan kita? Biarlah setiap kita hari ini diingatkan Tuhan untuk menabur kasih dimanapun kita berada. Tuhan percayakan. Dan biarlah kita melepaskan pengampunan. Kalau ada di antara saudara yang saat ini diingatkan untuk melepaskan pengampunan, saya mau berdoa untuk saudara. Mari kita satukan hati. Saya tidak bisa melihat saudara, tetapi Tuhan bisa lihat saudara. Mari buka hati, buka hati. Saya akan berdoa. Keralabashete keralabahata karalabashete keralabahata karadadada. Kuralabashete keralabahata karadada. Bapa di surga, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan Bapa kami yang mengasihi setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan ada di antara hamba-hamba-Mu yang belum bisa mengampuni Tuhan, hamba tidak bisa melihat mereka melalui Zoom, melalui webinar ini ya Tuhan. Tetapi Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau yang melihat mereka. Saudara, angkat tangan saudara dimanapun saudara berada. Dan biarlah Tuhan yang menjamah, yang memegang tangan saudara. Tuhan saat ini ya Tuhan, angkat tangan satumu, tangan kirimu atau tangan kananmu Kau taruh di dadamu. Tuhan, biarlah tangan itu bukan lagi tangan daripada rekan-rekan yang ada Tuhan, tetapi itu adalah tangan Yesus yang memberi kekuatan, yang memberi pemulihan, yang menyembuhkan luka hati Tuhan. Saat ini di dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir. Tuhan, Engkau yang memampukan hamba-hamba-Mu untuk melepaskan pengampunan. Mereka yang terikat dengan kepahitan, kemarahan, kebencian saat ini terlepas di dalam nama Yesus. Dan biarlah kasih Bapa, damai sejahtera daripada Allah Bapa. Oh Tuhan, kekuatan Tuhan, Roh Kudus yang menolong Tuhan ada bersama-sama dengan hamba-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat mengasihi setiap kami. Dan saat ini pakailah kami, urapi kami untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Membawa kabar baik, membawa kasih Kristus, membawa Tuhan kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu, hadirat-Mu kepada banyak orang. Sehingga banyak orang disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba selesai sampai di sini. Tapi biarlah Roh Kudus yang terus bekerja. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama yang ajaib Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Monik yang sudah menyampaikan firman yang luar biasa. Mengingatkan kita kembali untuk kita boleh belajar mengampuni, bahkan mengasihi, bahkan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di tempat ini maupun di rumah, kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita masih diizinkan di tengah-tengah pandemi dan di tengah-tengah kondisi seperti ini masih diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita. Baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, ucapan syukur, buah sulung, kolekte. Kita akan memberikan dengan sukacita. Kami yang di tempat ini akan memberikan secara langsung. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, ada 2 nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian, baik BCA maupun BNI. Bapak Ibu sekalian bisa mentransfer setiap persembahan Bapak Ibu sekalian ke 2 nomor rekening yang tertera. Puji nama Tuhan, dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri, baik di tempat ini maupun di rumah. Kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah diingatkan, ditegur, untuk kami boleh belajar mengampuni Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi kami boleh belajar bahwa Engkau sendiri yang mengatakan kepada Petrus, 70 kali 7 itulah kami harus mengampuni dalam satu hari. Pengampunan yang sudah Tuhan kerjakan, sudah Tuhan teladankan buat kami. Biarlah kami juga boleh belajar melakukannya. Memberkati hamba-Mu Pastor Monik yang sudah menyampaikan firman dan memberkati kami.
Biarlah firman ini boleh menjadi rema, bertumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kami, dan buah itu mempermuliakan Bapa di surga. Kini kami bersama-sama mengangkat setiap amplop persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu, kami sadar, kalau kami bisa memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi bagi kami. Izinkanlah kami mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, melalui setiap persembahan yang sudah kami persiapkan ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap persembahan ini Tuhan mampu pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa baru, untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Saya persilakan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan khairan luar biasa ajaib melalui kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Kalau kita boleh ada, sebenarnya kita ada hanya karena kasih, kemurahan, anugerah berkat Tuhan. Intinya yang berfirman dalam Yohanes 3 ayat 16a, karena begitu besar kasih Allah. Dasarnya itu karena begitu besar kasih Allah. Maka Anda dan saya yang telah menerima kasih anugerah berkat Tuhan. Jangan kita hanya menerima begitu saja, tapi kita aplikasikan dalam kehidupan saudara saya. Seperti tadi Pastor Muni katakan Amsal 10 ayat 12, biarlah kebencian itu menimbulkan segala hal pelanggaran dalam kehidupan saudara saya. Tapi kasih Anda dan saya menghilangkan segala hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan Roma 12 ayat 14, ampuni musuhmu, berkati musuhmu. Bahkan Roma 12 ayat 17, firman Tuhan mengajarkan Anda dan saya sebagai kekasih anak-anak Tuhan. Mari jangan ada kebencian, jangan ada hal-hal kedengkian, iri hati, dengki, cemburu yang tersirat di situ. Dan pembalasan bukan hak saudara saya, Roma 12 ayat 19, itulah haknya Tuhan. Dan closingnya Roma 12 ayat 21, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yakini, imani, percaya. Dan saya akhiri, firman Tuhan mengajarkan Anda dan saya, Yesus sendiri ajarkan bagi kita semua tanpa kecuali. Tadi sudah disinggung dalam Matius 18 ayat 21. Berapa kali Anda dan saya harus mengampuni? Petrus berpikir angka yang terbaik 7 kali. Tapi jawab Yesus Matius 18 ayat 22. Tapi bukan 7 kali, 70 kali, 7 kali. Jadi setiap saat kita bisa membuat kesalahan, kejahatan, hal-hal yang tidak berkenan. Bukan suamimu, bukan istrimu, bukan anakmu, bukan orang tuamu. Kita sendiri pun dapat lakukan hal yang sama. Tapi pengampunan daripada Yesus terus menjadi bagian kehidupan saya. Oleh karena itu kita harus dapat mengampuni sesama kita yang sempat menyakitkan, mengecewakan saudara saya. Supaya pintu anugerah berkat Tuhan terbuka dengan heran luar biasa ajaib. Dan saya percaya itu adalah dalam kehidupan Jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor, rekan-rekan sekerja Tuhan. Kita sama-sama mau menjadi rekan kawan sekerja Tuhan
menangkan jiwa-jiwa yang terhilang melalui kasih anak dan saya. Kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih anugerah berkat Tuhan, khususnya bagi jemaat kekasih Tuhan Bogor Bapa yang Kau panggil, pilih, tetapkan secara khusus menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Oleh karena kasih Kristus, kami semua telah diampuni. Dan saat ini Engkau pakai kami dengan khairan luar biasa ajaib, sehingga terutama dan paling utama, kami dapat mengampuni sesama kami yang paling dekat, yaitu suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, sanak famili kami, keluarga kami, yang sungguh sangat amat menyakitkan kami mungkin dalam sikap kehidupan perilaku mereka. Tapi Kristus Yesus telah memberi teladan, Dia telah memberikan contoh, Dia telah mengampuni seorang saya, sehingga kita boleh ada sebenarnya kita ada saat ini sebagai anak-anak kekasih Tuhan. Pengampunan yang Tuhan berikan dengan Dia sendiri, memberikan nyawanya bagi seorang saya. Dan saat ini Bapa, kami juga rindu Tuhan, Engkau pakai kami dengan khairan luar biasa saja menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu dekat. Kami menjadi saksi Kristus, menjadi surat yang terbuka. Orang akan melihat ada suatu perubahan yang sangat amat signifikan dalam kehidupan rekan sekerja Tuhan, Jemaat GB Victorious Family Bogor Bapa, sehingga melalui kehidupan kami, biarlah nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, dimuliakan, bahkan melalui hidup kami. Hamba rindu Tuhan, banyak jiwa, terutama keluarga besar kami masing-masing, dapat dipersembahkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Tuhan mau pakai kami dengan khairan luar biasa ajaib. Setiap rekan sekerja Tuhan, Jemaat GB Victorious Family Bogor, dimanapun mereka berada, bahkan pemirsa dimanapun Anda mengikuti saat ini, oh Tuhan juga mau memakai Anda dan saya. Tuhan memilih Anda dan saya, Tuhan menetapkan Anda dan saya menjadi kawan rekan sekerja Tuhan. Menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu dekat, mari yang Anda dan saya dapat lakukan, kerjakan, perbuat dalam pertolongan kasih anugerah Bapa di surga. Oh Tuhan, dalam karya kuasa Roh Kudus, kita bawa jiwa-jiwa untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik adanya. Dan Tuhan, mari Tuhan, kami dalam masa pandemi COVID-19 saat ini Bapa, rekan sekerja dan jemaat GB Victorious Family Ministry, kami dapat melewati dalam masa pandemi COVID-19 ini dalam pertolongan kasih anugerah berkat Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan akan membukakan pintu tingkap di surga untuk memberkati kami, oh Tuhan, kesehatan kami, rumah tangga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, diberkati dengan heran, luar biasa ajaib dalam nama Yesus. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan. Dari saat ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sembah dan puji nurani tatamu. Sembah dan puji nurani tatamu. Sembah dan puji nurani tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.